Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ada yang mau jawab lagi? Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa filah rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan ya jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan atas segala upaya yang telah iwafilah sekalian upayakan untuk bisa hadir pada pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya kita juga selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Engkau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman, dan jadikanlah ketika nanti kita berpisah menjadi perpisahan yang Engkau jaga, yang Engkau selalu jaga dari bencana. Wa la taj'al Allahumma fina wala ma'ana wala man yatsba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruman. Dan ya Allah, janganlah Engkau jadikan di antara kami atau kemudian siapa yang bersama kami dan yang mengikuti kami adalah orang-orang yang menjadi orang yang sakit, orang yang kemudian tertolak amalnya, dan orang yang terhalang dari ridhamu. Ya kaiwafilah rahimakumullah. Sebelum nanti saya menyampaikan sharingnya, saya berharap kepada teman-teman semua untuk pertama meluruskan kembali niat kita semua, karena dengan niat itulah kemudian yang menentukan berapa nilai amal itu di hadapan Allah. Ada orang yang kemudian melakukan amal-amal besar, tapi kemudian menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena salahnya niat itu, bahkan bisa jadi nggak ada nilainya. Begitu pula dengan sebaliknya, banyak orang yang melakukan terlihat amal-amal kecil, tapi ikhlas karena Allah, ada tujuan dan orientasi besar di sana, maka menjadi nilai yang besar di sisi Allah. Makanya Imam An-Nawawi itu meletakkan terkait dengan bab niat ini di urutan paling pertama dalam kitab-kitabnya, Innamal a'malu binniyah. Karena itulah yang menjadi faktor penting penentu amal kita. Bahkan itu menjadi salah satu dari dua syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas niyah, kemudian yang kedua adalah ittiba' Rasul. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ulama selalu mengingatkan kita, para ulama itu selalu mengingatkan kita untuk selalu tajdid dunia, untuk selalu memperbarui niat, baik itu ketika kita akan melakukan suatu amal, atau kemudian ketika kita telah melakukannya atau sedang melakukannya, maka selalu perbarui niat itu agar selalu terjaga niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Wafilah rahimakumullah, semoga pertemuan ini kita bisa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Artinya ziyadatul khair fi kulli hal, terus bertambah kebaikan kita gitu ya dalam setiap keadaan. Dalam suatu hadis disebutkan gitu ya, dalam riwayat yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kemudian dikutip oleh Imam Muslim
di dalam kitab hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan kemudian membaca kitabullah dan kemudian saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian akan dicurah-curahkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurah-curahkan rahmat oleh Allah. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi para malaikat, dan Allah, dan akan dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebut-sebutkan orang-orang yang hadir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pertemuan kita yang dilakukan secara daring ini tidak menghalangi kita dari keberkahan majelis ilmu, yang kemudian tentunya kita selalu menjaganya, menjaga keberkahan itu agar terus dilimpahkan kepada kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka seperti yang tadi di awal saya bilang, untuk kita menjaga benar niat kita ini hadir untuk apa? Karena apa, teman-teman? Effort yang kita keluarkan ini, usaha dan upaya yang kita keluarkan untuk kemudian hadir gitu ya, itu sama gitu. Mau teman-teman ikhlas, mau teman-teman niatnya salah atau niatnya benar, itu sama aja. Tapi apa? Hasilnya yang kemudian Allah nilai itu akan sangat berbeda. Maka terus jaga niat itu tadi. Dari hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengomentari ya di dalam kitabnya Al-Ulum wal Hikam, Jami' Al-Ulum wal Hikam, itu ada 4 makna paling tidak yang bisa diambil dari hadis tadi gitu ya. Masyarakat tariqan atau musuhi fi alman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi yang pertama, dengan kemudian kita ini mencari ilmu gitu ya, menempuh jalan untuk mencari ilmu, berusaha untuk mencari ilmu, maka kan Allah mudahkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, jadi menuntut ilmu itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kemudian itu menjadi sebab hidayah itu datang. Dan hidayah inilah kemudian akan mengantarkan orang itu kepada surganya Allah. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu itu akan mengantarkan seseorang itu pada ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kemudian dengan ilmu itu akan mengantarkan kepada surganya Allah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama gitu ya, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia pelajari, jadi di sini kuncinya adalah mengamalkan ilmu yang telah dia alima, telah dia ketahui, telah dia pelajari, awrathahullah, Allah akan mewarisinya ilma ma lam ya'lam, ilmu yang tidak dia ketahui gitu. Kemudian dalam ucapan ulama yang lain, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan selanjutnya gitu. Jadi sustainable dalam prinsip berkebaikan itu, maka akan Allah berikan kebaikan-kebaikan berikutnya gitu. Begitu juga dengan keburukan. Kalau misalnya kita melakukan keburukan, maka akan diberikan keburukan-keburukan selanjutnya. Sehingga kita juga bisa mengambil ya dalam Al-Quran, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan petunjuk, menambahkan huda, menambahkan hidayah kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Itu di dalam Quran surat Maryam. Kemudian dalam ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang
yang mau menerima petunjuk dari Allah, yang menerima hidayah dari Allah, maka kan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka dan diberikan kepadanya wa atahum taqwahum, akan diberikan ketakwaan kepadanya. Kemudian yang keempat, dengan kita kemudian menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surganya Allah, yaitu di sini dispesifikkan gitu ya kalau kata Imam Ibnu Rajab ketika melewati sirat. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab itu menyimpulkan bahwasannya menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas gitu ya dalam kemudian kita menuju surganya Allah. Kemudian semoga dengan kita banyak mencari ilmu, menurut ilmu khususnya dalam ilmu agama, Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Wa yuridillahu bihi khairan falyatafaqahu fid din. Kalau Allah pengen orang itu menjadi baik gitu ya, memberikan kebaikan kepada seseorang, maka akan Allah pahamkan orang itu kepada perihal-perihal agama gitu ya. Jadi gimana cara kita paham? Ya kita belajar gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba ngerti sendiri tanpa kita belajar gitu. Jadi artinya orang yang kemudian tergerak hatinya untuk terus senantiasa belajar, meskipun lingkungannya tidak mendukung, mungkin teman-teman yang nggak mendukung, tapi kemudian dia sempatkan, dia korbankan untuk memahamkan dirinya terhadap agama, maka setelah Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada dirinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kemudian Allah senantiasa berikan hidayah dan istiqomahkan dalam kebaikan. Wafillah rahimakumullah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ketika kita misalnya berbicara terkait dengan generasi Rabbani gitu ya, sesuai dengan tema kita, berjiwa Qurani, maka itu adalah hal yang tidak bisa dikotomikan gitu ya, tidak bisa dipisahkan, dan ini adalah hal yang besar, dan ketika kita semua memahami dan menerapkan, udah selesai urusan gitu ya. Nah, masalah ini adalah hal yang besar gitu, yang mungkin nanti dalam sharing kali ini saya akan menyampaikan secara garis besarnya aja, karena kalau saya bahas secara mendetailnya itu nggak cukup gitu ya untuk satu kali pertemuan. Jadi teman-teman, kita harus bisa melihat dulu bagaimana kemudian kondisi umat saat ini gitu ya. Di akhir-akhir ini kita menyaksikan beberapa betapa perubahan zaman yang begitu dahsyat, dari perubahan sistem sosial yang begitu cepat, dan kemudian betapa cepatnya perubahan moral manusia gitu. Dengan adanya informasi, kemudian teknologi informasi, kita dengar dari berita-berita gitu ya, ibu membunuh anaknya, kemudian suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, bahkan jenderal membunuh anak buahnya gitu ya, yang kasusnya lama banget. Atau kemudian ada seorang pemimpin yang menggunakan uang rakyatnya dengan semena-mena dan lain sebagainya gitu. Dan itu mirisnya terjadi di negara yang mayoritasnya berpenduduk Muslim gitu ya, bahkan dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Selain dari masalah-masalah itu, kita juga mendapati problematika yang lain gitu, terkait dengan misalnya kemiskinan, kebodohan, angka literasi yang rendah, dan segala macam tindakan maksiat yang begitu canggihnya terjadi gitu di lingkungan masyarakat kita. Nah, ini kita harus membuka mata kita. Jadi mungkin Allah telah memberikan hidayah untuk kita bisa hadir. Kita juga perlu memperhatikan gimana masyarakat di sekitar kita. Kitalah yang kemudian menjadi wasilah untuk hidayah itu. Nah, ini semua adalah masalah yang besar, teman-teman. Dan kita adalah manusia-manusia yang kemudian berada dalam masyarakat yang seperti ini. Itu fakta. Sehingga para pakar itu mengatakan bahwasannya masyarakat kita ini sedang sakit. Sedang mengalami banyak gangguan-gangguan kejiwaan mungkin ya. Orang-orang udah nggak peduli lagi dengan masalah agama. Ulama dilecehkan. Di sekolah-sekolah udah terjadi dekadensi moral. Demo biasa. Teman-teman bisa coba searching, bisa lihat datanya di
Badan Pusat Statistik gitu ya, kita akan banyak mendapati fakta-fakta yang sangat miris. Bahkan narkoba gitu ya, narkotika itu udah masuk ke sekolah-sekolah. Nggak hanya kemudian narkoba yang bentuknya obat-obatan, narkolema gitu ya, narkoba lewat mata, porn adiktif itu udah merambah ke anak-anak kecil. Bahkan kemarin kasus terbaru ada anak SD itu, apa bahasanya ya, yang bahasa halusnya ya, memaksa lah ya, meruda paksa anak TK gitu ya. Itu miris sekali teman-teman. Serusak itukah masyarakat kita? Nah, maka seperti apa tawaran dalam Islam? Seperti apa sebenarnya Islam itu yang seharusnya? Kalau misalnya orang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari orang-orang yang beragama Islam, itu adalah salah besar. Bangsa ini rusak bukan karena Islam yang mayoritas tadi, tapi karena justru yang mayoritas itu jauh dari Islam itu sendiri. Bangsa ini sakit bukan karena mereka menjalankan agama Islam, tapi karena justru jauh dari menjalankan syariat Islam. Saya coba ingin kembali ya, bercerita terkait dengan di zaman Rasulullah SAW, yang akan kaitan eratnya dengan generasi Rabbani itu tadi. Ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita yang kemudian menjadi sebab turunnya sebuah ayat. Suatu ketika orang-orang Nasrani itu mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, innama turidu an na'budaka wa na'buduka na'khuduka ilahan." Ya Muhammad, kurang lebih artinya seperti ini. Ya Muhammad, kayaknya kamu ini pengen gitu ya, kita jadikan kamu itu Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa sebagai sembahannya, sebagai Tuhan gitu. Orang-orang Nasrani di Najran itu bilang gitu ke Nabi Muhammad, kemudian menegaskan, benar kan ya Muhammad, kamu pengen kita gituin gitu, kita jadikan seperti itu. Rasulullah menjawab, nauzubillah min zalik, tidak mungkin saya disuruh untuk melakukan itu, dan saya tidak diutus untuk itu. Maka kemudian turunlah sebuah ayat yang mungkin teman-teman juga sudah hafal gitu ya. Maka nali basyarin ayutiyahullahul kitaba wal hikmah wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Maka nggak pantas, maka nali basyarin, nggak wajar, nggak pantas seorang manusia ayutiyahullahul kitab, manusia yang diutus oleh Allah kemudian dikasih kitab gitu, dikasih Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepadanya, wal hikmah wan nubuwah, wal hukma wan nubuwah, dan hikmah dan juga nubuah, kenabian. Kemudian sumayaqula linnas, kemudian berkata kepada manusia, menyuruh orang-orang untuk ibadali min dunillah, untuk menyembah saya gitu, menyembahnya selain kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini dalam surat Ali Imran. Dan akan tapi jadilah kamu rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin, dan jadilah kamu generasi Rabbani gitu, jadilah Rabbaniin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari arti kata Rabbaniin dulu gitu ya. Jadilah kamu orang-orang Rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang membaca kitabnya dan kemudian mempelajarinya. Nah, kamu ini siapa? Kamu itu adalah umat Islam. Tapi apakah mungkin seluruh umat gitu ya, umat Nabi Muhammad itu mempelajari dan kemudian menjadi orang-orang Rabbaniin gitu ya, orang-orang yang kemudian memahami banget tadi kan bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, benar-benar kemudian mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya juga gitu. Nah, itu nggak mungkin. Ada orang-orang yang memang Allah takdirkan untuk menjadi orang yang alim, solih, dan orang-orang yang talibul ilmi, dan orang-orang juga yang awam. Ada orang-orang yang khawas yang benar-benar dia itu memahami agama ini dengan secara komprehensif sekali gitu, jadi mendalami sekali, dan ada juga orang-orang yang awam. Nah, dari kisah tersebut ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian sebenarnya menjadi desain dari masyarakat Islam ataupun konsep
masyarakat Islam itu ada di masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang disebut Rabbaniyin tadi. Nah, orang-orang Rabbani itu seperti apa? Jadi yang pertama adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Orang-orang yang mengenal Tuhannya dan kemudian menaati Tuhannya. Mengenal Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Orang yang mengenal itu sudah pasti ya, dia itu kemudian mencintai. Harus ketika orang Rabbaniin itu adalah orang-orang yang mengenal dan mencintai Tuhannya. Dari hal tersebut, pernah suatu ketika orang-orang Bani itu melihat Rasulullah. Orang-orang ini berkata gitu ya dengan jujur dan polosnya gitu, membuka jati dirinya. Ya Rasulullah, saya itu nggak bisa berpuasa sunnah Senin Kamis gitu. Apalagi puasa Daud. Terus kata Rasulullah gitu, saya juga nggak bisa sholat tahajud karena saya lemah. Saya juga nggak bisa sedekah karena saya miskin. Terus kata Rasulullah, apa yang bisa kamu lakukan? Arab ini menjawab, ana wahibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu udah bersama sama orang yang kamu cintai gitu. Jadi Rasulullah mengiyakan ketika dia tidak mampu untuk tahajud, nggak mampu untuk Senin Kamis, kemudian juga karena nggak kaya jadi nggak bisa zakat dan lain sebagainya, tapi dia sudah memenuhi kriteria yang jauh lebih mulia, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini bukan sembarangan cinta. Kenal kepada Allah dan Rasulnya ini bukan sembarangan kenal. Mengenal adalah kemudian tadi apa? Mencintai. Orang yang mencintai itu dia tahu banget apa yang dibenci orang yang dia cintai ini. Dia tahu banget apa hal-hal yang disukai sama orang yang dia cintai itu. Dan dia akan berkorban untuk kemudian melakukan apa hal-hal yang dicintai sama orang yang dicintai ini. Gitu, dan menjauhi hal-hal yang dibenci sama orang yang sama hal yang dicintai ini. Sehingga ketika itu dilakukan gitu ya, benar-benar mencintai, benar-benar mengenal Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang mulia. Dalam suatu hadis katakan, orang-orang yang berakhlak mulia itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang banyak salatnya. Karena orang yang salat itu belum tentu akhlaknya baik. Bahkan disebutkan dalam satu ayat ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Bukan kemudian salat itu nggak penting, salat tetap penting. Tapi kemudian menjadi parameter adalah apa yang dilakukan setelah dia berkali-kali menunaikan salat itu. Bagaimana kehidupan kesehariannya. Maka itulah yang kemudian disebut dengan mengenal dan mencintai Allah. Itu yang pertama dari ciri yang disebut dengan Rabbani. Kemudian yang kedua adalah orang yang memelihara dan menguasai ilmu dan menjaga kesolihannya. Islam itu adalah ilmu dan ia harus dijalankan dengan ilmu. Sampai-sampai orang yang masuk Islam tanpa ilmu itu nggak sah. Makanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi masuk Islam itu harus dengan penuh kesadaran dan penuh pemahaman. Bahkan kalau misalnya bersyahadat, itu dia harus tahu artinya syahadat itu apa. Karena Islam itu adalah ilmu, dan ilmu itu harus dipahami dengan akal. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Dia terbebas, rufi al-qalam. Orang yang belum akil balik itu juga gak perlu gitu beragama. Artinya belum dicatat gitu ya dalam kemudian catatan amal-amal baik dan buruknya. Maka agama Islam ini adalah salah satunya yang kalau dia lahir gitu ya, kemudian dia meninggal sebelum dia balik, maka masuk surga gitu, karena belum dicatat amalnya. Tapi enggak begitu dalam agama yang lain. Ketika misalnya lahir harus dibaptis, harus dimasukkan ke agama ini, gitu ya. Padahal dia belum berakal. Nah inilah yang kemudian menjadi kekhususan gitu ya, menjadi kemudian ciri benarnya agama Islam. Maka dalam Islam itu adalah ilmu, agama ilmu pengetahuan yang harus dijalankan dengan ilmu
menjalankan rukun Islam yang 5 itu dengan ilmu, kita nggak bisa kemudian membayar zakat dengan sembarangan. Nggak bisa kita puasa dengan semau-maunya. Nggak bisa kita sholat dengan semau-maunya. Semua butuh yang namanya ilmu, pengetahuan. Bahkan mencari rezeki pun kita dengan ilmu. Karena ya rezeki itu nggak cuma harta gitu ya. Rezeki dalam Islam itu adalah kekayaan lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, Rabbaniyin itu adalah ulama. Orang yang memahami Islam dan orang yang berilmu pengetahuan Islam. Kunu Rabbaniyin gitu ya. Jadilah orang-orang Rabbani, jadilah ulama. Oleh sebab itu, seorang muslim siapapun ya, dari kelas strata ekonomi manapun, itu wajib untuk yang namanya menuntut ilmu. Jadi orang yang alim. Tidak misalnya di agama yang lain gitu. Ada orang yang agamanya itu ditingkat-tingkatkan berdasarkan strata kelas sosialnya gitu. Jadi yang paling rendah itu dia nggak boleh kaya, nggak boleh pintar dan sebagainya, nggak bisa mengakses banyak hal. Nah, tapi kalau dalam Islam semua orang itu berhak untuk menjadi pintar, semua orang itu berhak untuk menjadi kaya. Dan kelebihan dari Islam itu dibandingkan dengan agama yang lain itu yaitu tadi. Jadi semuanya punya akses terhadap itu dan bahkan menurut ilmu adalah suatu kewajiban. Dan kemudian ciri Islam itu adalah agama yang mengkombinasikan antara keimanan, keilmuan, dan amal. Nggak ada gunanya orang yang berilmu tanpa mengamalkannya. Nggak ada gunanya orang yang beramal tanpa ilmu. Dan tidak ada gunanya orang yang berilmu dan beramal tanpa iman. Gitu. Jadi 3 hal tadi itu menjadi penting dalam agama Islam ini. Makanya betapapun tingginya ilmu orang-orang kafir gitu ya, a'maluhum kasarab gitu ya. Ya kayak debu aja gitu. Amal-amalnya percuma. Jadi ketika dia ada ilmu dan mengamalkan tapi nggak ada iman, itu percuma. Jadi omong kosong kalau orang yang bilang gini, jasanya besar, insya Allah masuk surga gitu. Padahal nggak ada keimanan. Maka itu nol besar. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, jadi tidak ada nilainya ilmu dan amal tadi di sisi Allah. Misalnya gini, siapa yang kemudian menemukan listrik itu kan orang kafir ya. Banyak kemudian hasil dari penemuannya itu digunakan untuk kita misalnya sekarang bisa sharing ini karena adanya listrik gitu. Karena kemudian ada perangkat-perangkat elektronik yang menunjang fasilitas kita menjadi wasilah kita untuk thalabul ilmi. Nah maka itu nggak ada nilainya karena tidak ada keimanan. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, al-amalu bila ilmin yufsidu aktsaru min an yusliha. Amal yang tidak didasarkan pada ilmu itu lebih banyak merusak daripada memperbaikinya. Karena itu dalam Islam kombinasi ilmu dan amal ini sangat diperlukan. Dan ilmu itu ada 2, ilmu kauniyah dan ilahiyah. Ilmu kauniyah adalah ilmu yang kemudian mempelajari semesta alam yang kemudian menjadi dari ciptaan Allah itu dan menjadi sunatullah. Dan seorang muslim itu nggak boleh kemudian hanya mengetahui dari ilmu ilahiyahnya. Jadi harus secara kompleks dan komprehensif mempelajari semuanya. Bahkan kita dalam sempurna dalam menjalankan agama ini perlu tahu gitu ya. Misalnya kita ketika ingin berpuasa gitu, kita harus tahu ilmu falak gitu untuk menentukan kapan hari pertama masuknya bulan Ramadan dan sebagainya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dari kata qadirul azizil alim. Maknanya apa? Maknanya perputaran matahari dan bulan itu harus diketahui seorang muslim. Karena dengan itu dia tahu kapan sholat dimulai, kapan puasa dimulai, kapan kemudian hari lebaran itu dimulai. Nah maka Rabbani itu harus tahu ilmu-ilmu yang seperti ini. Lebih luas lagi gitu ya, ilmu-ilmu yang kita sekarang pelajari di universitas. Ada ilmu politik, akuntansi, ekonomi, kemudian manajemen, kedokteran, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang mungkin seakan-akan itu bukan
menjadi milik orang Islam. Orang menyebutnya itu sebagai ilmu sekuler gitu ya, memisahkan antara ilmu itu dan kemudian keislaman. Padahal itu hal yang nggak bisa dikotomikan di dalam Islam. Di zaman kemasan Islam, para ulama kita itu yang mengetahui ilmu akidah, ilmu syariah itu juga sangat fasih, sangat memahami ilmu-ilmu itu gitu, ilmu kedokteran. Kita tahu siapa kedokteran, ilmu gizi, ilmu pertanian, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, maka dengan tadi menjadi alim itu menjadi syarat yang ketiga sebagai rabbaniyin. Kemudian yang keempat, orang-orang yang rabbani itu adalah orang yang menyantuni orang lain, mempunyai kepedulian terhadap umat. Jadi dia nggak beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Yang ini menjadi kemudian ciri dari agama Islam juga. Islam itu bukan agama yang dikuasai sama rahib-rahibnya gitu. Islam itu bukan yang dikuasai sama ulama-ulamanya aja, tapi ilmunya ulama itu harus ditularkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu menjadi tanggung jawabnya para ulama. Bahkan Islam itu bukan agama yang kegiatannya itu hanya di masjid saja gitu, di tempat peribadahannya yang secara massal gitu ya, di masjid. Tapi agama lain itu ada yang segala sesuatu itu ya di tempat ibadahnya, ketika di luar itu udah bukan ibadah lagi gitu. Di Islam itu nggak kayak gitu. Seorang muslim gitu ya, meskipun dia nggak pergi ke masjid, dia tetap muslim karena mungkin dia bisa sholat di rumah dan sebagainya. Berbeda dengan agama lain gitu yang mengharuskan untuk ibadah itu di tempat-tempat tertentu yang ketika di tempat lain itu tidak dikatakan ibadah. Dan di dalam Islam gitu ya, semua yang kemudian perbuatannya amal-amal lillahi ta'ala itu akan menjadi bernilai ibadah. Seorang rabbani itu juga perlu peduli terkait dengan pendidikan umat, peduli dengan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi problematika di tengah masyarakat sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita memahami terkait dengan pengertian ini, rabbani itu adalah ulamanya, maka generasi rabbani adalah generasi yang mengikuti apa kata ulamanya. Dan ulama dari Islam itu adalah orang-orang yang juga bisa menjadi umara. Itu jadi ulama itu orang-orang alimnya, umara itu orang-orang yang punya memegang kebijakan-kebijakan strategis. Rasulullah itu membedakan gitu ya antara Abu Hurairah dan Khalid bin Walid ataupun kemudian sahabat-sahabat lain yang ilmunya tinggi. Kenapa Khalid bin Walid itu ilmunya tidak setinggi Abu Hurairah? Karena rahasianya Khalid bin Walid itu dia jadi pemimpin dan dia kuat untuk menjaga amanah sebagai pemimpin. Sementara Abu Hurairah ilmunya tinggi tapi dia nggak kuat menjadi menjaga amanah sebagai pemimpin. Jadi ada memang porsi-porsi yang itu ya sesuai dengan hal yang dia kuasai gitu. Nah, maka apa yang harus kita kerjakan sekarang ini adalah sedikit demi sedikit semampu kita menjadikan Rabbaniyin ini adalah pemimpin-pemimpin di masyarakat. Supaya masyarakat ini kembali lagi ketika ada masalah-masalah yang terjadi, itu akan kembali kepada ulamanya. Nah, tetapi masalahnya, teman-teman rahmati Allah, ulama-ulama yang kita miliki sekarang ini nggak semuanya itu punya kapasitas ya. Kapasitas yang ya jelas gitu, kapasitas yang seperti di zaman Rasulullah atau kemudian di zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Nah, maka kita bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan gitu ya. Ini hal yang penting. Pendidikan itu nggak yang harus formal, tapi informal gitu ya. Banyak kemudian mengkaji kitab-kitab para ulama secara otodidak, membaca jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Tingkatkan sekolah-sekolah pendidikan, universitas kita gitu, termasuk pengajian-pengajian seperti ini gitu ya, itu perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau dulu di zaman Abbasiyah, orang-orang yang pengajian seperti ini tuh terbagi di tempat pojok-pojok gitu, setiap pojoknya itu ada imamnya masing-masing. Dan tapi ini ya kalau zaman Abbasiyah ya jelas nggak ada Google Meet gitu, jadi secara luring. Dan yang mendengarkan itu menurut apa yang dikatakan sama imamnya itu
dan belajar sendiri. Jadi dia inginnya menjadi ulama gitu. Jadi punya tekad yang kuat kemudian untuk mencontoh imamnya itu sehingga dia juga tertular menjadi ulama juga. Ini Allah karuniakan kepada mereka yang kemudian betul-betul mempunyai giroh, mempunyai semangat diniyah dan mempunyai akidah yang kuat, diberi hafalan yang kuat. Jadi masjid itu dulu tuh kayak universitas gitu ya, menjadi pusat peradaban, pusat pembelajaran. Dan ulama itu nggak ada pekerjaan kecuali bagaimana mendidik umat, bagaimana kemudian mengajarkan murid-muridnya. Jadi di situasi apapun sekarang ini, nggak ada salahnya teman-teman kalau menjadikan seluruh majelis-majelis ilmu itu untuk menambah ilmu secara yang non formalnya gitu, tapi tetap harus diseimbangi dengan yang formalnya juga. Dan nggak ada kata berhenti untuk kemudian kita menuntut ilmu. Inal mahdi ilal mahdi gitu. Jadi dari buayan kita tuh terus belajar. Bahkan kita dari bayi, dari kecil itu terus menyerap informasi-informasi baru yang kemudian kita cerna dalam otak kita sampai kita masuk ke liang hati kita. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan ya bahwasannya ilmu yang kita dapatkan itu harus kemudian selalu disaringkan ke orang lain gitu, karena bisa jadi kita yang mendapatkannya langsung itu nggak sesempurna orang yang kita sampaikan ilmu itu kepada orang lain, dan kita bisa mendapatkan ilmu itu. Wafilah rahimakumullah, bagaimana kita kemudian mencetak generasi kita itu supaya menjadi betul-betul terikat dengan ulama Rabbani itu tadi. Jadi yang pertama kita harus memperkuat akidah. Jadi penting sekali akidah ini, utama sidqil akidah wa syariah. Jadi godaan dalam berakidah Islam ini sangat luar biasa gitu ya. Dari aliran-aliran yang sesat, kemudian pemikiran-pemikiran yang terlalu rasional liberal dari agama lain, kemudian dari ideologi-ideologi isma-isma lain gitu ya, yang kemudian masuk sebagai ghazul fikri, sebagai perang pemikiran yang masuk ke dalam tubuh umat ini, sehingga akidah digoncang. Sekarang ada banyak gitu ya, liberalisme, pluralisme dan sebagainya, yang pluralisme ini mengatakan semua Tuhan itu, semua Tuhan, semua agama itu sama dan lain sebagainya. Padahal jelas gitu ya, berbeda, kitab-kitabnya juga beda dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang sangat berbahaya dan sangat bisa ketika kita tidak berhati-hati itu akan menggoyahkan akidah kita. Jadi tidak hanya mengetahui kemudian Allah adalah Tuhan kita, tapi kita juga harus mengenal Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian akidah ini harus dikaitkan dengan syariah. Jadi jangan kemudian setelah kita percaya bahwa kita ini hamba Allah, yang paling dekat kepada Allah, kemudian ini tanpa syariah ya, saking dekatnya sampai kita ini pada derajat disebut fana gitu. Kalau udah fana, udah nggak ada lagi jarak dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, ini kesalahan yang fatal ketika kita menganggap seperti itu. Maka dalam berakidah ini kita harus kaitkan dengan syariah gitu. Jadi tidak ada kemudian kepercayaan atau pemikiran-pemikiran yang timbul kalau orang yang udah dekat dengan Tuhan itu udah nggak perlu sholat. Kemudian karena udah dekat kali sama Tuhan, sama Allah, orang-orang kalau kayak ini, orang-orang yang udah dekat, kalau misalnya melakukan kesalahan, dosa itu langsung diampuni dan lain sebagainya, meskipun dosa besar. Nah, ini satu kesalahan dalam memahami akidah wa syariah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang menuju pada proses mukmin. Belum kita mengamalkan syariat dengan banyaknya, kita akan mencapai derajat mukmin. Bahkan dalam berpuasa pun ada warningnya, ada peringatannya. Dalam sebuah hadis katakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman, maka dosanya akan diampuni gitu. Berarti kan ada
orang yang berpuasa itu nggak karena iman, dan berarti derajat orang yang berislam, menjalankan rukun Islam itu ada yang tanpa iman di hatinya. Nah, maka iman ini harus menjadi dasar kita berislam atau bersyariah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengamalkan taklim. Seperti yang di dalam mukadimah saya sampaikan, Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ya, kita ini adalah pewaris Nabi, dan kita mewarisi tugas untuk taklim, harus mengajar kepada siapapun, karena mengajar itu kita akan bertambah ilmunya. Meskipun dalam konteks masyarakat yang sekecil apapun, mengajak diri sendiri, keluarga, mengajar masyarakat kita, mengajar masyarakat kecil dengan ilmu yang kita punya, kita miliki. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah gitu, walaupun satu ayat. Itu kita tetap akan sampai pada derajat mu'alim gitu, sebagai pengajar. Wafilah rahimakumullah, berkaitan dengan akidah wa syariah tadi, kenapa kita harus gitu ya selalu menghubungkan akidah dengan syariah, karena zaman Rasulullah SAW ada di antara umat Islam itu yang ingin merayakan hari raya Yahudi, dan ada juga sahabat yang kemudian membawa kitab Taurat kepada Nabi. Kemudian bilang, ya Rasulullah, bagus sekali itu ayatnya. Kemudian Rasul jawab dengan ayat gitu ya, yang turunnya wahyu waktu itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ya udah, Islam aja gitu. Itu kitab yang terdahulu, itu udah disempurnakan oleh Al-Qur'an. Semua yang ada dalam sejarah, dalam kitab-kitab Taurat, Injil, itu udah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini wahyu yang aslinya kemudian Rasulullah yang Allah jaga gitu. Karena itu juga berarti kita mengamalkan syariat sebagai seorang muslim dan mukmin, jangan mencampur hal-hal yang berbau dan bertentangan dengan syariat. Itu jadi hal-hal apapun yang merusak itu dihindari. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Jangan dicampur adukan keimanan dengan bizulmin, dengan kezaliman yang hanya sekedar kebutuhan duniawi aja gitu. Apa itu zulm? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka jangan meletakkan kemusyrikan itu dalam dada-dada kita. Ketika dada seorang muslim itu ada, itu sama dengan kemaksiatan. La yazni azani, la yazni azani wa huwa mu'min. Tidak mungkin di hati orang yang berzina itu pada saat dia berzina itu ada keimanan di dalamnya di saat yang bersamaan. Wala yasriku sarik wa huwa hina yasriku mu'min. Wala sarik mu'min. Jadi nggak ada juga orang yang ketika mencuri itu dia dalam ada iman di hatinya. Jadi dalam keadaan sedang luput gitu ya. Kemudian selanjutnya, masyarakat itu harus mengerti fakih bagaimana berislam dengan rukun Islam yang ada. Kita tahu kewajiban bersedekah, berzakat gitu ya, berpuasa, haji, sholat, dan segala macam bentuknya itu. Kita mesti tahu gimana harusnya sholat yang betul itu. Itu adalah cara kita menjadikan masyarakat Rabbani itu menjadi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi misalnya harus disuruh-suruh gitu ya, untuk kita khususnya yang sudah mengerti, untuk dipaksa yang ikhwan untuk ke masjid. Karena untuk berjamaah, karena al-barakatuh ma'al jamaah, keberkahan itu terdapat pada jamaah. Ketika sudah memahami itu, maka masyarakat nggak perlu lagi dorong-dorong untuk kemudian berzakat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya
al-alimun bil ilmi ilahi wa ilmu kauni. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya masyarakat kita ini harus kita didik gitu ya. Bukan hanya ilmu pengetahuan kauniyah, tapi juga ilmu diniyah. Jadi misalnya ada yang kuliah di universitas umum gitu ya, misalnya di UNER, atau misalnya kayak saya di UGM gitu ya. Itu nggak masalah. Ketika misalnya nanti lulus dari S1, S2, S3, keislaman itu juga harus setingkat itu gitu. Sehingga dikatakan man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tapi nggak tambah petunjuk kepadanya, maka dia itu tidak mendapatkan sesuatu yang Allah karuniai kecuali semakin jauh dari Allah. Maka itu akan sia-sia, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia S2, kemudian di misalnya ITS atau UNER atau UGM, kemudian S2, S3, tapi tidak menambah keimanannya, dia akan tambah semakin jauh dari Allah. Ilmu kauniyah itu udah bisa memberikan pelajaran kepada seorang untuk beriman kepada Allah. Biasanya misalnya mahasiswa-mahasiswa itu belajar misalnya fisika dan lain sebagainya, itu harusnya menambahkan keimanan dia kepada Allah. Karena misalnya ya dia semakin tahu gitu apa yang Allah jelaskan itu benar-benar ciptaannya sangat kompleks dan sebagainya. Itu harusnya menambah keilmuannya dan keimanannya. Jadi itu harus berbarengan gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasannya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ketika kita belajar ilmu syar'i itu adalah fardu ain, karena itu harus banget kita pelajari. Ketika misalnya kita mau sholat, kita nggak ada ilmu sholat, ya kita nggak bisa itu untuk melakukan sholat, maka itu menjadi fardu ain bagi kita. Adapun terkait dengan ilmu yang lain gitu ya, itu cukup menjadi fardu kifayah. Kayak misalnya mempelajari politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian umat Islam itu malah meninggalkan ilmu-ilmu itu sehingga tertinggal dari umat yang lain. Kemudian selanjutnya adalah akhlakul karimah. Ketika sudah mutamasik bil akidah wa syariah, alim bi syariah, maka yang selanjutnya adalah mutakhalik bil akhlakil karimah. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah kecenderungan hati. Ini akhir-akhir ini kita mendengar kata karakter ya. Jadi pendidikan karakter seakan-akan itu menjadi pendidikan yang lebih penting daripada pendidikan akhlak. Padahal akhlak itu gak melulu diartikan sebagai karakter, itu lebih luas. Pendidikan karakter itu sepertigalah dari pendidikan akhlak. Maka orang pejabat itu yang berkarakter itu adalah pejabat yang misalnya tegas, kemudian berpendirian kuat, disiplin, gitu ya. Meskipun dia misalnya nauzubillah selingkuh gitu, itu dia tetap dikatakan sebagai karakter gitu, berkarakter. Nah, maka akhlak itu lebih komprehensif, lebih luas dari itu. Akhlakul karimah itu berasal dari kata khuluq ya. Khuluq itu dari kata khalaqa atau kemudian ciptaan. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Nah, karena itu akhlak manusia itu berasal dari fitrahnya gitu. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah cenderung kepada Allah gitu, mengenal Allah, mencintai Allah, taat pada Allah. Kalau misalnya dia menyimpang, melakukan maksiat, maka dia udah melanggar nuraninya, melanggar fitrahnya. Maka orang yang beriman dan berilmu dan menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dia akan memperoleh buahnya itu akhlakul karimah. Kalau dalam Islam itu ada istilah ini ya, derajat Islam, iman, dan ihsan. Orang itu berislam, dengan keislamannya itu dia akan mencapai keimanan, kemudian bisa mencapai ihsan itu. Jadi orang yang Islam belum tentu iman, dan belum tentu yang iman itu belum tentu ihsan. Jadi pernah seorang Badui itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian
mengatakan, kami sudah beriman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qulu aslamna. Katakanlah kalian itu baru berislam gitu. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam diri kamu. Jadi meskipun sudah sholat, zakat, puasa, haji, itu belum tentu iman itu masuk. Maka teruslah kita beribadah kepada Allah dengan rukun Islam yang kemudian mencapaikan kita pada derajat keimanan. Dalam Al-Quran juga diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah dengan cara-cara yang Rasulullah SAW ajarkan sampai keyakinan itu hadir di dalam diri kita. Maka setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, maka dengan itu kita selalu berharap agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah gitu ya. Selanjutnya generasi Rabbani itu adalah generasi yang harus mampu, harus bisa untuk melakukan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jadi harus bisa berdakwah, menyampaikan kebaikan dengan kesabaran dan sebagainya. Bayangkan ya, kalau misalnya semua orang itu berbicara terkait dengan kebaikan dan di sekitarnya itu akan berbicara kebaikan kepada 10 orang, kemudian 10 orang itu akan menyebarkan lagi kepada 10 orang lainnya, maka itu akan sangat luar biasa gitu di masyarakat kita ketika kita mengamalkan ini. Terus menerus untuk saling menasehati gitu ya. Dan ternyata ini itu menjadi solusi yang sangat solutif gitu ya. Untuk hal-hal yang mungkin tadi di awal saya sebutkan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat ini, itu adalah orang-orang yang jauh dari ukhuwah Islamiyah dan nggak menjalankan syariat, atau tadi tidak ada keimanan di dalam dirinya ketika melakukan itu. Maka saling mereminder, saling mengingatkan satu sama lain itu akan banyak mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam umat ini. Maka lebih besar dari itu ya, kita sebagai generasi Rabbani ini juga harus memahami peta politik gitu. Karena politik itu adalah kekuasaan, dan itu sangat penting untuk orang-orang baik yang mengisi posisi-posisi strategis di sana. Sehingga kepentingan-kepentingan umat Islam, aspirasi-aspirasi umat gitu, banyak kemudaratan-kemudaratan yang jauh bisa dicegah dengan posisi-posisi strategis itu. Di Indonesia ini, di era reformasi itu udah banyak banget ya, 2.500-an lebih undang-undang gitu dari sejak era reformasi itu. Nah, pertanyaannya siapa yang menyusun undang-undang itu? Di tahun lalu aja, tahun-tahun yang lalu itu hampir disahkan ya undang-undang kesetaraan gender. Dan banyak umat yang nggak mengerti gitu ya. Dan ada kemudian waktu itu pernah ada undang-undang misalnya anti pornografi, itu banyak ditentang bahkan sama umat Islam sendiri gitu ya. Itu kan menggambarkan betapa pentingnya kita ini mendidik umat, sehingga umat itu sadar dan melek betapa pentingnya politik. Kalau kata orang politik itu kotor ya karena orang-orang yang di sana sekarang yang mengisi orang-orang kotor. Kalau misalnya orang-orangnya baik, ya politik itu akan menjadi baik. Nah, tadi terkait dengan fikroh-fikroh yang sesat tadi gitu, yang merasuk dalam tubuh umat ini, itu harus kita antisipasi dengan baik gitu ya, dengan mendidik dengan baik, dengan kita melek terhadap kemudian perpolitikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita
berjihad di jalan Allah dalam bentuk apapun, gitu ya. Ini nggak kemudian angkat senjata dan sebagainya, gitu. Islam bukan agama yang mendukung kekerasan. Ini supaya kita ini ya, dudukan dengan benar. Jadi Islam itu bukan agama yang mendukung kekerasan. Islam itu adalah agama yang damai. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan yang bertentangan dengan syariat, dengan melabeli dengan kata jihad di dalam Islam yang macam-macam itu, maka jihad fi thalabil ilmi itu juga jihad gitu. Jihad dalam kemudian kita menyantuni orang-orang yang gak mampu itu juga jihad. Seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian berjuang gitu ya, hamil untuk melahirkan anaknya itu juga jihad. Dan matinya itu juga syahid. Berarti jihad ini nggak cuma sekedar tidak hanya terkait dengan kekerasan gitu ya, tidak hanya terkait dengan perang, tapi ada hal-hal yang jauh lebih luas dan kompleks dan urgent untuk kita pahami terkait itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kita gitu, dengan diri kita. Maka kita bisa banyak berkontribusi dalam memajukan pendidikan, mewakafkan diri untuk membantu perjuangan umat Islam gitu ya, memberantas kemiskinan, memberantas koruptor-koruptor dengan apa? Dengan kita memilih pilihan-pilihan orang-orang yang baiknya aja gitu. Jadi ketika misalnya, ini saya nggak berbicara soal politik praktis, tapi ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Jadi jangan kita abai gitu ya, jangan kita nggak peduli, apatis terhadap dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Justru kita harus paling melek dan mengedukasi masyarakat untuk melek terhadap itu. Jadi nggak yang nanti kepilih itu orang-orang yang buruk, orang-orang yang bahkan malah ingin menjual Indonesia gitu, ingin mencelakakan umat. Sekarang teman-teman lihat sendiri gitu ya, dari zaman reformasi sampai sekarang, rezim sekarang ini itu indeks korupsinya itu paling buruk. Jadi banyak banget koruptor itu di zaman ini gitu, di pemerintahan yang sekarang. Itu artinya apa? Artinya ya gagal dalam memberantas koruptor, atau bisa dibilang bersahabat lah ya. Nah itu kita harus sadar, yaitu buah dari kegagalan kita dalam mendidik umat, dalam mentarbiyah umat. Nah maka jangan kemudian kita abai terhadap hal-hal tersebut dan kita menjadi apatis. Innallaha ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi bagaimana kita kemudian membangun generasi Rabbani yang itu dengan banyak hal gitu ya, dengan syarat keimanan, ilmu, amal, Islam, ihsan, yang tadi trilogi yang tidak bisa kita pisahkan. Tidak ada orang yang berislam, tidak akan orang itu berislam orang yang nggak beriman. Tidak akan orang beriman itu orang yang nggak berislam, dan tidak berislam orang yang tidak beramal. Maka dari suasana yang saya itu kalau misalnya melihat berjalan gitu ya, melihat kondisi masyarakat itu, saya selalu merenung gitu ya, sejauh inikah gitu masyarakat kita sekarang dari idealisme Islam sehingga PR-PR kita, orang-orang yang sudah sadar ya. Saya rasa teman-teman yang hadir di sini itu udah Allah berikan kesadaran lah, kepedulian sosial yang lebih tinggi gitu ya. Bahkan juga secara sakofah Islamiyahnya juga di atas rata-rata. Itu PR kita sangat banyak teman-teman. PR kita sangat banyak, perjuangan kita masih panjang. Bagaimana kemudian menjauhkan masyarakat kita dari banyak kemudorotan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Maka lakukanlah langkah-langkah kecil apapun yang bisa kita lakukan gitu.
saya kalau di UGM gitu ya, saya mencoba bagaimana kemudian membuat lingkaran-lingkaran kecil gitu ya. Uh, dari situ kemudian teman-teman yang saya ajak untuk uh, bagaimana kita irsyadul mujtama gitu ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kemudian meluas yang semoga langkah-langkah kecil itu bisa menstimulus gerakan-gerakan besar dalam memberikan perbaikan bagi umat ini. Semoga ya ini tugas yang berat teman-teman. Bahkan ini juga para ulama tuh udah banyak sekali membahas terkait dengan ini. Mungkin nanti kita bisa bahas di lain kesempatan ya terkait dengan how to-nya gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa secara teknisnya, secara bertahapnya bisa membangun generasi Rabbani ini. Tapi itu tadi, teman-teman lakukanlah langkah-langkah kebaikan kecil itu yang berdampak kepada masyarakat untuk bisa menyadarkan umat ini. Itu sehingga Islam, agama kita bisa kembali berjaya, tidak seperti sekarang ya. Sekarang kita tahu gitu. Bahkan pemerintah Indonesia itu tidak merespon apapun gitu. Ketika misalnya Al-Quran dibakar dan sebagainya, bahkan malah ada dari mulut orang Islam sendiri yang bilang ya Al-Quran itu nggak akan hina kalau dibakar gitu, nggak perlu dibela dan sebagainya. Tapi ketika misalnya bendera organisasinya dihina-hina itu marah luar biasa. Kan ini agak cukup hal yang sangat aneh. Mungkin itu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga Allah terus jaga hidayah dalam diri kita dan Allah istiqomahkan kita untuk bareng-bareng membangun Indonesia ini menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani, menjadikan Indonesia yang madani. Dan lebih dari itu, Indonesia nggak cuma di Indonesia tapi lebih luas lagi gitu ya, di seluruh dunia. Dan Indonesia yang semoga menjadi pemimpin dalam perubahan ini. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing, khususnya dalam grup kecil kita ini. Barakallah fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Sebenarnya saya kalau habis memberikan sharing gitu ya, saya pimpin doa, cuma mungkin kita bisa diskusi dulu, nanti baru kita berdoa. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di on mic-nya atau boleh ditulis di kolom chat. Masya Allah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat. Saya baik, dipersilakan dua orang perwakilan dari on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukuran kepada narasumber yang telah mana menyampaikan yang sangat Masya Allah sekali buat kita semua. Dan harapan saya, semoga kita semua jemaah dapat mengamalkan atas ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya Risma Handupun izin bertanya ya Ustadz. Yang pertama, kita ketahui bahwa generasi Rabbani yang berjiwa Qurani telah disampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 54, di mana mereka dipenuhi dengan mental pejuang siap membela agama dan negara. Generasi ini akan lahir di tengah kita dengan membawa panji-panji kemenangan Islam, membentuk sebuah peradaban Islam yang baru. Generasi Al-Maidah 54 siap membela Allah dan Rasulnya, siap menjaga kemuliaan dan keutuhan Al-Quran selamanya. Tak takut dicela dan dihina, mereka siap menjadi syuhada yang dirindukan dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai pemuda yang dibanggakan Rasulullah SAW dengan memiliki karakter yang berkualitas, dengan daya saing tanpa batas demi mewujudkan kreativitas dan semangat sportivitas kun bil Quran najman. Dengan Al-Quran jadilah engkau seperti bintang. Nah, pertanyaan saya Ustadz,
Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai berita yang beredar sekarang yang sangat viral, yaitu ada seorang non-Muslim merobek Al-Quran. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai generasi sekarang yang diam saat Al-Quran atau pedoman kita diperlakukan seperti itu? Kepada Ustadz saya persilakan. Baik, langsung saja Ustadz, langsung diberikan tanggapannya. Iya, Tafadhol maskura. langsung izin saya jawab ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang tadi saudari sampaikan, pertama gini, kita dalam membuat perubahan itu kita harus bisa memberikan langkah-langkah yang tepat gitu, sehingga tidak menjadi kontraproduktif. Artinya kita harus bisa menganalisis kondisi masyarakat sehingga melahirkan solusi-solusi yang solutif. Gitu. Ketika terjadi kerusakan yang sangat besar dengan sistem yang kompleks gitu ya, ya kita tadi harus mulai dari langkah-langkah kecil dulu biar tidak ada shock pada masyarakat gitu, yang nanti malah justru menjauhi apa yang kita bawa. Itu yang pertama. Ya benar, kita harus berjuang tanpa rasa takut itu, tapi kita harus benar-benar tahu gimana cara yang efektif dan efisien gitu, sehingga diterima oleh masyarakat gitu. Kalau misal Nanan tidur lagi. ya, kalau misalnya ada seorang ulama gitu ya yang kemudian merumuskan yang disebut dengan maratibul amal, bagaimana kemudian tahapan-tahapan kita dalam nanti yang paling akhirnya itu Islam sebagai ustaziyatul alam, sebagai soko guru bagi alam, bagi alam semesta ini, bagi peradaban. Itu dimulai dari islahun nafs dulu gitu. Jadi sebelum kita membenahi masyarakat ini, ya kita menjadi teladan yang baik gitu, menjadi membenahi diri kita dulu. Kemudian takwinil baitul muslim, kita mulai dari keluarga-keluarga terdekat kita gitu. Itu juga langkah-langkah yang kemudian Rasulullah SAW itu ajarkan ketika membawa Islam baru turun gitu ya ke tengah masyarakat Arab waktu itu. Kan Rasulullah ada fase-fase dakwahnya. Nah itu makanya pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah secara komprehensif, sehingga kita nggak tiba-tiba langsung angkat senjata, orang yang nggak mau Islam di misalnya gitu ya, dipaksa dan sebagainya. Itu nggak bisa. Kita harus lihat gimana kondisinya. Kemudian saya langsung jawab gitu ya, terkait dengan gimana aksi ya yang dilakukan oleh orang Swedia itu ya, politikus ekstremis sayap kanan di sana, yang kemudian juga didukung sama pemerintahan sana, bahkan dikasih polisi gitu ya, untuk menjaga aksinya dia dalam membakar Quran sehingga tidak diganggu oleh orang. Kemudian pertanyaannya kan gimana pendapat saya terkait dengan kondisi banyak yang diam gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Di Jogja baru kemarin ya kita ada aksi untuk menyuarakan ketidaksetujuan kita gitu ya atas hal yang dilakukan tersebut gitu. Jadi, dan itu saya rasa juga banyak di kota-kota besar di Indonesia gitu yang kemudian kontra terhadap hal-hal yang dilakukan itu. Artinya dia masih ada kesadaran untuk menyuarakan kebenaran itu. Di Jakarta itu kemarin yang saya tahu ada dari teman-teman kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, itu demo di Jakarta. Kemarin kalau di DIY dari Semarang Jakarta itu dari Forum Ukhuwah Islamiyah itu mengadakan aksi di titik nol, dan banyak di daerah-daerah lainnya juga gitu. Jadi saya rasa tetap masih ada orang-orang yang masih sadar dan punya kemudian kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang itu tidak selaras dengan apa yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan. Dan gimana kalau misalnya ternyata nggak ada ya, kemarin misalnya nih ternyata Forum Ukhuwah Islamiyah itu nggak ngadain aksi untuk menentang gitu ya, untuk kemudian menuntut agar
kita ini secara kenegaraan itu mengecam tindakan-tindakan itu, gitu. Ya kita yang menjadi inisiator dalam hal-hal kebaikan itu, gitu ya. Kita yang menjadi inisiator, kita yang kemudian mengajak orang-orang untuk menyuarakan kebenaran. Jadi ketika misalnya nggak ada orang, ya kita yang memulai kebaikan itu, gitu. Ansana sunatan fil Islam kalau ajron. Jadi siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan di dalam Islam, maka baginya itu pahala. Jadi ketika nanti ya, misalnya ada suatu worst case gitu ya, ada suatu kasus yang harusnya di sana tuh orang-orang menyuarakan yang benar gitu ya. Ada yang nggak sesuai nih sama norma Islam. Terus kok pada diem-diem aja? Ya kita yang bersuara, kita yang berisik gitu ya, untuk mengatakan bahwasannya yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kayak gitu. Jadi coba kita daripada menghukumi orang lain, kita coba berkaca, merefleksikan pada diri kita. Ketika kita kemarin melihat Al-Quran itu diperlakukan seperti itu, apakah kita sudah misalnya marah, kemudian berupaya untuk menyuarakan yang benar gitu, untuk misalnya berisik di sosial media dimanapun itu, apakah kita sudah seperti itu, dan apakah kita sudah mengajak orang-orang lain untuk melakukan hal seperti itu, dan gimana interaksi kita dengan Quran saat ini gitu. Jadi itu yang perlu menjadi refleksi buat kita. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baik, Masya Allah. Kan boleh bertanya balik Ustaz, karena masih ada yang mengganjal di brand saya. Ya, silakan. Baik, kan kita tahu bahwa Robini pun dapat disimpulkan bahwa generasi rebani adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya dalam kehidupan serta mengajarkannya kepada masyarakat dari ilmu yang diketahuinya. Pertanyaan saya, lalu bagaimana tanggapan Ustaz dengan generasi sekarang? Apakah sudah mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya kepada masyarakat atau belum? Lalu apa saja poin-poin yang harus kita sebagai generasi milenial sekarang ini harus menerapkan apa yang kita miliki kepada masyarakat di luar sana? Tadi pertanyaan yang pertama gimana? Agak ini sih. Saya ulangi ya Ustadz. Kan Rabiniun kan dapat disimpulkan bahwa generasi Rabbani adalah sekelompok orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya dalam kehidupan serta mengajarkannya kepada masyarakat dari ilmu yang telah diketahuinya. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz kepada anak generasi sekarang? Apakah sudah mengaplikasikan ilmu yang telah diterapkan kepada masyarakat atau belum? Kepada masyarakat atau belum? Oke, baik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kalau misalnya saya melihat orang-orang di sekitar saya, itu sudah banyak yang berikhtiar untuk bagaimana memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Jadi kemarin saya baru saja gitu ya mengikuti agenda dari Bakti Nusa. Mungkin kalau di sini ada yang hadir, ya alhamdulillah. Jadi itu ada 50 orang terpilih ya dari beberapa universitas yang ada di Indonesia, ada dari UGM, UI, ITB, dan lain sebagainya. Itu dengan leadership project-nya yang arahnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Khususnya kalau misalnya saya sedikit bercerita, saya dulu pernah membuat tim gitu ya, tim untuk bagaimana mengatasi masalah, karena saya backgroundnya itu di pertanian gitu ya. Itu bagaimana kemudian menjawab permasalahan-permasalahan problematika yang ada di dunia pertanian gitu ya, di masyarakat sekitar. Ternyata ada suatu desa yang jaraknya itu nggak jauh dari UGM, nggak sampai 20 km. Itu ternyata dalam sistem pertaniannya itu masih sangat minim pengetahuannya, sehingga pendapatan, kesejahteraan sosialnya itu masih rendah. Akhirnya kita bentuk tim, kita kasih solusinya ke mereka. Kita ajukan pendanaan ke Kemendikti gitu ya, Kementerian Riset Perguruan Tinggi.
riset teknologi dan perguruan tinggi gitu. Dan banyak gitu ya, ada tim-tim lain yang kemudian juga terjun dan turun ke masyarakat untuk bagaimana mengatasi kondisi permasalahan sosial yang ada. Saya rasa memang kalau kita berbicara persentasenya gitu ya, itu masih minim. Tapi ketika kita misalnya melihat jumlah dan kesadaran, itu saya rasa cukup banyak orang-orang yang sekarang sudah mulai sadar dan mulai bergerak, mulai tidak berhenti pada urusannya sendiri, tapi dia sudah mulai peduli terhadap urusan umat. Bagaimana kemudian yang difikirkan, yang ada dalam pikirannya itu bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di umat ini gitu ya. Kalau kemarin saya membuat analisis dan sedikit riset gitu ya, jadi saya melihat ada demoralisasi khususnya di UGM ya, karena saya sebagian besar kehidupan saya sekarang itu di UGM gitu. Saya coba analisis, saya melakukan riset gitu ya, di UGM itu dari saya meriset sekitar 3.000-an mahasiswa muslim waktu itu tahun 2021, ternyata ada 49% itu belum pernah belajar tahsin Al-Quran gitu ya. Nah itu kan angka yang sangat miris. Hampir setengahnya waktu itu mahasiswa UGM itu ada sekitar 10 ribuan, 8 ribuan itu mahasiswa muslim. Itu berarti sekitar 4.000 itu belum pernah belajar tahsin Al-Quran. Nah, baca Quran aja nggak bener gitu ya. Gimana kemudian dalam memahami dan mengimplementasikan? Nah, maka kemudian kita menjawab dengan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan Al-Quran di sana. Mengadakan misalnya waktu itu saya buat namanya Quran Learning Center gitu ya di UGM. Mengadakan kelas-kelas tahsin, kelas-kelas tahfiz, bahkan sampai sekarang juga masih membina beberapa kelompok dan lain sebagainya. Yang harapannya agar masyarakat kampus itu terbina. Kalau teman-teman tahu kan sekarang calon presiden di Indonesia itu semuanya dari UGM gitu ya. Caimin, kemudian hampir semuanya ya. Anies Baswedan, Pak Ganjar, Erlangga Hartarto dan sebagainya. Itu kan anak-anak UGM semua, alumni UGM. Nah, jadi saya melihat gini, kalau misalnya nanti yang di angkatan saya sekarang gitu ya, atau adik-adik tingkat saya tidak mendapatkan pendidikan moral yang bagus, tidak mendapatkan pembinaan akhlak yang baik, tidak mendapatkan pemahaman Quran yang matang, kemudian mereka jadi orang gitu ya, menempati posisi-posisi strategis di kepemimpinan bangsa ini, ya mau dibawa kemana bangsa itu, gitu ya, tanpa pemikiran yang matang terkait dengan Islam itu. Itu. Jadi kalau jawaban saya berdasarkan apa yang saya temui di lapangan aja, saya tidak bisa menilai secara umum, tapi jelas PR kita masih banyak. PR kita itu mendidik masyarakat dan menyadarkan agar orang-orang yang memiliki ilmu itu juga ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat. Begitu. Barakallahu fikum. Syukur Ya, atas Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Afwan Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan di bagian kolom chat. Masih ada waktu, Ustadz? Baik. Dari pertanyaan Ukhti Infa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita mau melaksanakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi para ulama ada berbeda-beda ajaran Rasulullah. Jadi kita bingung harus mengambil ajaran dari ulama yang mana untuk patut diikuti. Soalnya banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda ajarannya. Ya, tafadhol Maskura Ustaz, langsung diberikan jawaban. Oke, mungkin ini saya menangkap bahwasannya ini terkait dengan masalah khilafiyah ya. Jadi ada hal-hal yang usul, ada yang hal-hal furu'iyah, dan furu'iyah itu ada khilafiyahnya. Jadi ada hal-hal yang memang pokok, yang itu enggak sawa, kan ada hal yang mutawabit wal mutawayyirat, ada yang hal itu udah pakem, udah pokok, itu nggak bisa diubah-ubah. Ada hal yang
selalu berubah-ubah gitu, dan itu fleksibel. Ada hal yang usul, ada hal yang furu'iyah, ada hal yang menjadi pokok, ada yang hal menjadi cabang. Nah, itu biasanya ada hal yang khilafiyah juga. Terus bagaimana kemudian kita dalam mengambil suatu pendapat dalam halal khilafiyah itu. Jadi simpelnya gini, semua hal atau pendapat itu ada landasan dalilnya, dan para ulama itu sudah punya kualifikasi untuk bisa menfatwakan itu, atau kemudian menjadi suatu mazhab gitu ya, mengambil hukum fikih. Nah, kemudian gimana kita? Ya kita ambil aja mana yang, kalau misalnya teman udah belajar banyak kitab fikih gitu ya, teman-teman bisa ambil apa yang teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Gitu. Jadi bukan sekedar taklid atau mengikuti atau mengekor aja, tapi itabi, atau itu kalau dalam bahasa fikihnya, bahasa fikih itabi. Jadi mengikuti dengan pemahaman kita. Gitu. Misalnya dalam hal toharoh gitu, itu kan banyak sekali khilafiyah. Misalnya dalam air, itu kan nanti banyak banget kalau kita buka pembahasan fikih. Bahkan di dalam mazhab Syafi'iyah itu, kalau kita baca Kifayatul Akhyar, buku kitab Kifayatul Akhyar, itu banyak perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'iyah. Nah, ya udah, kita pilih salah satu yang menurut kita itu paling kuat gitu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut salah, asal di situ ada sandaran yang sahih dan tidak bertentangan dengan syariat gitu. Artinya ya masih dalam lingkup yang aman. Kayak gitu. Jadi nggak usah dibuat ribet, karena teman-teman nggak perlu menjadi mujtahid, berijtihad gitu ya terhadap suatu hal yang baru, tapi udah tinggal mengikuti aja apa yang kemudian dari pendapat para ulama. Ya pendapatnya banyak, ya ikut salah satu gitu, yang teman-teman paling yakin dan merasa paling kuat. Kalau misalnya dalam hal fikih ya, saya menyarankan teman-teman coba yang lebih praktis dan mudah dipahami. Kalau misalnya teman-teman mampu belajar dari kitab-kitab besar, ya langsung dari kitab besar. Tapi kalau misalnya merasa kapasitasnya itu belum mampu ke sana, itu bisa coba dari kitab yang isinya itu udah rangkuman gitu ya, rangkuman dari beberapa pendapat-pendapat fikih yang itu diperbandingkan. Jadi perbandingan dari mazhab-mazhab fikih, terus nanti dalam kitab itu tuh ada mana dalil yang paling kuat sehingga pendapatnya paling baik untuk diambil gitu dari syekhnya itu. Ada nama kitab fikihnya, kitab fikih sunnah. Itu bisa coba teman-teman baca. Itu udah ada kitab terjemahannya. Jadi teman-teman bisa baca atau ya coba ikut kajiannya lah biar lebih kompleks dalam memahaminya. Kayak gitu. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Pertanyaan selanjutnya dari Upi Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering mendengar kata-kata berjihad dulu diri sendiri. Yang dimaksud dengan berjihad diri sendiri itu bagaimana, Ustadz? Seperti apa? Tafadhol Maskuro. Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi dalam salah satu muasafat atau sifat-sifat muasafatul muslim, atau sifat-sifat yang harus ada dalam diri seorang muslim, itu ada salah satunya itu mujahadatan li nafsi. Jadi berjihad terhadap diri sendiri. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita berjihad bersungguh-sungguh menahan diri kita dari hawa nafsu kita. Gitu. Jadi bagaimana kita menahan diri kita ini dari nafsu-nafsu yang itu di luar dari yang Allah rahmati gitu ya kan. Kalau inna nafsa lamaratun bisu illa ma rahimah rabbi gitu, sungguhnya nafsu itu membawa kepada keburukan kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang emang udah disyariatkan gitu cara untuk penyalurannya. Nah maka mujahadatin nafsi ini atau berjihad terhadap diri sendiri itu bagaimana kita berjuang diri kita ini, kita pacu, kita paksa untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan yang susah, mungkin kalau melakukan kebaikan itu gampang, yang susah itu menjaga diri kita dari sesuatu yang mungkar. Karena apa? Karena
Sesuatu yang mungkar ini, sesuatu yang maksiat itu memang selaras dengan hawa nafsu kita gitu. Gitu kayak misalnya ya memang eh, bawaannya manusia itu misalnya pengen yang macem-macem kayak gitu ya. Itu kan memang bawaan manusia. Nah, tugas kita tuh untuk menahan itu. Nah, disitulah kemudian kita berjihad untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan, dari hal-hal apa yang Allah nggak suka gitu, apa yang Allah benci, apa yang Allah larang. Terutama kemudian dalam fisiri, dalam keadaan kita ini sendirian atau dalam keadaan asing, dalam keadaan tersembunyi, itu kita perlu banget yang namanya berjihad itu melawan hawa nafsu. Jadi kalau ada di situ ittaqullaha fisri wa alaniyah, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan asing gitu ya. Jadi kalau kata para ulama itu sir itu bisa diartikan dia sendiri atau di dalam keadaan asing. Misalnya nih, kita ini orang Jogja, kita bakal malu melakukan hal-hal yang di luar moral masyarakat atau hal-hal buruk karena orang lain kenal kita gitu. Nah, tapi ketika kita di suatu tempat yang orang lain itu nggak ada yang kenal, kita bebas melakukan apa aja di sana gitu. Melakukan baik maksiatan. Nah, itu juga bisa dikatakan dalam kondisi dia itu sir. Jadi orang-orang nggak ada yang kenal. Bisa juga tadi dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan sendiri. Nah, itu lebih berat untuk kita menjaga ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah. Karena memang ya udah benar-benar harus kita hadirkan ihsan di sana. Jadi bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Gitu. Seperti itu ya untuk menjalani ngaji. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Satu pertanyaan terakhir ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ukti Nisa. Apakah menuntut ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul bersama ahlu sunnah bait, membenarkan keadilan, apakah itu termasuk jihad di jalan Allah, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, tafadhol, Maskur. Ya, barakallah. Jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Nah, semoga ini juga menjadi apa ya? Uh, Kalau dulu tuh sahabiah ada yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian jawabannya itu didengarkan sama sahabat yang lain atau sahabiah lain dan itu diabadikan ya dalam kitab-kitab hadis, maka orang yang bertanya itu punya amal jariyah gitu karena dari pertanyaan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin orang lain itu nggak berani nanya gitu ya. Jadi barakallah orang yang berani bertanya ini dan kemudian membuahkan jawaban yang mungkin ada orang lain juga bertanya atau tidak ingin bertanya cuma nggak tahu gitu karena ditanyakan jadi tahu. Semoga menjadi amal jariah. Jadi gini, terkait dengan menuntut ilmu, kemudian berkumpul dengan orang-orang solih, kemudian ahli bait dan lain sebagainya menerapkan keadilan, apakah termasuk jihad? Jadi jihad itu tadi ya kalau misalnya mujahadah nafsi, bagaimana kemudian kita bersungguh-sungguh dalam diri kita berjuang gitu ya, berjuang menahan dari hawa nafsu kita itu mujahadah nafsi atau juga berjuang dalam melakukan kebaikan. Nah maka dalam hal menuntut ilmu ini dia butuh yang namanya pengorbanan gitu ya, entah itu dalam kan kalau kata Imam Syafi'i itu lantanal ilma illa bisitatin saumbika antafsilha bitakwili gitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i orang itu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Banyak itu ada 6. Nah 6 itunya itu harus diusahakan kayak misalnya dakaun wa hirsun wa jitihadun wa ustazun wal malun wa zaman gitu ya. Jadi butuh kecerdasan, butuh harta, butuh ya kan ilmu itu nggak gratis ya. Walaupun gratis dia pasti butuh ongkos kesananya dan sebagainya. Kemudian butuh ustadz, butuh nyari gurunya, kemudian butuh waktu dan lain sebagainya. Nah dari hal-hal yang kemudian dia korbankan ini, dia investasikan jangka panjang itu menjadi jihad karena
eh, nggak semua orang bisa melakukan itu gitu, mengorbankan itu untuk ilmu. Apalagi kemudian orientasi ilmunya ini sebenarnya termasuk ini ya, ada pengaruhnya dengan niatnya. Jadi tergantung niat gitu. Kalau untuk ilmu niatnya biar jadi apa? Biar jadi dipanggil ustadz atau panggil syekh sama orang. Terus dianggap misalnya kalau yang sejenis umum gitu ya, bergelar misalnya doktor, kemudian dipuji orang, bisa mengajar di universitas terkenal, dihormati sama masyarakat sekitarnya gitu, karena oh itu dosen di misalnya UGM, oh dosen di sini, dosen di sana, ya itu nggak akan bernilai gitu ya. Jadi tergantung dengan pertama itu niat. Untuk apa kemudian dia menurut ilmu itu orientasinya apa? Apakah untuk kemaslahatan umat, ikhlas karena Allah dan lain sebagainya. Nah, maka dengan itu tadi hal-hal yang dia korbankan untuk mendapatkan ilmu, untuk menurut ilmu, termasuk juga berkumpul dengan orang yang solih. Kan artinya ketika dia berkumpul dengan orang yang solih, di saat yang bersamaan, dia itu sedang menahan dirinya untuk berkumpul dengan orang-orang yang nggak solih gitu. Jadi ini dua hal gitu ya. Ketika orang itu melakukan kebaikan, berarti di saat yang bersamaan dia sedang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Nah, ini juga termasuk dalam jihad. Ini juga tadi nanti tergantung kepada niatnya. Kalau misalnya berkumpul sama orang yang soleh karena ada dia misalnya, itu ya beda lagi nanti penilaiannya di sisi Allah. Maka niat itu menjadi hal yang penting gitu ya, untuk bagaimana nanti penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam memperjuangkan keadilan dan lain sebagainya. Ketika misalnya orientasinya itu untuk akhirat karena Allah, karena kemaslahatan umat dan lain sebagainya, maka insya Allah termasuk jihad gitu ya yang kita usahakan, dan itu ketika menjaga keikhlasan itu mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Jadi dalam amal-amal yang kita lakukan itu tergantung dengan kualitasnya teman-teman. Kenapa gini misalnya, sholatnya kita sama sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beda gitu. Padahal sama-sama misalnya sholat subuh 2 rakaat. Atau anggap deh sama-sama bacaan yang kita baca itu sama. Karena dari kualitasnya itu gitu, kualitasnya itu berbeda. Kehusuannya, kemudian dalam memahami apa yang dikerjakannya itu akan membuahkan hasil yang berbeda. Begitu juga dalam kemudian kita misalnya menuntut ilmu, berkumpul dengan orang soleh dan sebagainya. Begitu, semoga kita semua senantiasa Allah berikan keberkahan ya dalam setiap yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, Barakallah Fikum wa Jazakallah Khair atas semua jawabannya. Semoga dapat diterima dan insya Allah bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sesi tanya jawab sudah selesai untuk teman-teman. Afwan untuk pertanyaan yang belum terbaca karena kami dibatasi oleh waktu. Jadi insya Allah di lain waktu akan bisa bertanya lagi dan insya Allah akan dijawab kembali. Lanjut kita ke sesi closing statement. Silakan Ustadz berikan kata-kata motivasi ataupun nasihat untuk para anak muda yang saat ini. Tafadhol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari tadi hal-hal yang saya coba narasikan ke teman-teman yang saya sampaikan, itu adalah gambaran besar ya terkait dengan baik itu kondisi masyarakat kita dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk menjawab permasalahan itu. Kita perlu banyak kemudian menggali lebih dalam lagi, menganalisa banyak, melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis kepada masyarakat di sekitar kita. Siapapun itu, teruslah teman-teman mulai langkah-langkah kecil gitu ya. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan itu, semua hal baik yang bisa teman-teman lakukan. Karena nggak akan ada langkah besar tanpa diawali dengan langkah-langkah kecil. Tidak akan ada
sebuah pakaian tanpa adanya rajutan-rajutan dari benang-benang yang dipilih gitu ya, yang dirajut. Jadi hal-hal besar itu dimulai dari hal yang kecil. Makanya nggak usah kemudian, ya kita perlu bervisi besar, kita perlu punya misi-misi besar dalam kehidupan kita, dalam kemudian membangun masyarakat robbani ini. Tapi perlu kita sadari semua itu butuh proses, dan proses itu diawali dengan hal-hal kecil dulu gitu. Sekedar misalnya kita setiap ketemu orang mengucapkan salam, kemudian menyapa dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik gitu ya, dengan kemudian menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang merugikan orang lain, dari bahkan memungut duri yang ada di jalan itu bagian dari sodakoh gitu ya, bagian dari keimanan. Itu bisa kita lakukan hal kecil itu. Kita mulai dari ngajak keluarga kita untuk senantiasa misalnya hal-hal yang wajib dulu gitu, yang ikhwan diajak, yang ikhwan ke ikhwan ya, jangan ikhwan nanti modus ke akhwat gitu, udah sholat belum dan sebagainya. Enggak. Jadi dari keluarga kita coba kita benahi, orang-orang terdekat kita, lakukanlah hal-hal kecil itu untuk ke hal-hal besar yang lain. Kita perlu mulai kebaikan itu, karena kalau enggak kita yang mulai, siapa lagi gitu. Karena kalau enggak sekarang, terus kapan lagi? Mumpung Allah berikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri dan memperbaiki umat ini, maka lakukanlah. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menyiapkan gitu ya, menyiapkan dirinya untuk bagaimana beramal setelah mempersiapkan setelah kematiannya. Jadi kita nggak tahu amal baik mana, amal solih mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah, yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Buatlah kemungkinan-kemungkinan itu sebanyak-banyaknya. Buatlah potensi-potensi yang besar untuk umat ini. Barakallahu fikum. Teruslah menebar manfaat yang seluas-luasnya. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah terus melimpahkan hidayah kepada kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Ustadz, kita masih ada sesi sesi doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya syukron jazakallah khair atas kata-kata motivasi dan nasihat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan hal tersebut. Selanjutnya kita ke sesi doa. Namun sebelumnya izin kami untuk menyampaikan bahwa salah satu uni dari Ustadz pemateri kita di SHS itu lagi sedang sakit. Jadi kami izin untuk titip ke Ustadz untuk memimpin sekaligus Al-Fatihah di akhir nanti untuk Ustadz beliau, Ustadz Aji, ya, agar diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Baik, Ustadz, kami persilakan untuk memimpin doa. Tafadhol sekarang. Baik, Allah. Sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita berdoa kepada Allah, kita angkat kekuatan kita tunduk kepada kita khusyukkan hati-hati kita, dan kita berharap kepada Allah agar Allah mengijabah doa kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بأنك الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم اجعل قرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصته اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها واهد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحوي واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.